berjumpa kembali. Selamat hari Senin. Semoga apa yang kita ingin ditambah dengan kata amin bisa mendapatkan dari Tuhan dan juga semesta izin yang luar biasa. Amin. Ya, semoga semua pemirsa pagi-pagi Ambiar sehat. Amin. Hari Senin menjadi hari yang semangat untuk mendapatkan rezeki yang melimpah. Betul sekali. Selalu berpositif thinking ya, karena itu awal kita menjadi sehat walafiat. Betul. Kalau sudah kita pikirannya negatif, bersuuzon, berprasangka, itu tidak akan pernah membuat kita jadi sehat jasmani dan rohani. Betul, pokoknya rambate ratahayu aja. Benar, harus sehat. Makanya pagi hari ini kita hadirkan instruktur Zumba Liza Natalia. Silakan pimpin di depan. Oh ya, kita sama ya Kak. Iya, hijau-hijau kita pagi ini. Benar, Kita ya, Bu? hijau-hijau ya guys, baju basecamp military lifestyle. Iya, masuk. Buat Sobat Ambiar, ini hari Senin ya. Dan pastinya sepanjang akhir pekan kemarin banyak yang terjadi, termasuk juga di media sosial. Iya. Apa itu Iya. salah satunya? Dan kita menemukan ini seorang bintang tamu di mana penyanyi ini menjadi viral di media sosial. Dia berasal dari The Island of Gods and Goddesses dari Pulau Dewata, Bali. Selamat pagi, Bali. Penyanyinya tuh ya, penyanyi. Lama-lama kayaknya males ya, nggak mau ngiringin gue deh. Ini saudara, ini Perlan memang harus diganti namanya. Pagi hari ini Perlan 86 menjadi pasukan teror Belanda. Mohon maaf deh, yang ngegeprak gendang kayak lagi kesel ya, lagi capek. Kalian itu juga kayaknya pakai baju ungu menghina aku Hari deh. Senin Kenapa? bukannya semangat. Oh. Coba, ayo. Ini pemain gendang selalu kita mention. Senyum ke kamera. Kasih senyum. Rian. Katanya Perlan itu ngenyein Kak Dewi, katanya bajunya ungu gitu. Ini hijau. Ini hijau hari ini. Perlannya. Perlan 86 pakai baju ungu. Oh. Dengar ya, ingat ya, tahun ini gua nggak mau janda. Ada aku. Aku tanya, tante sama aku. Tante siapa sih? Ya tante enggak, mau bahas mendingan yang tante terus mendingan sih. yang ini Sudah aja. lah, yuk. Buat Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama. Yang satu ini kita akan hadirkan seorang penyanyi yang menjadi viral dari Bali. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Jegek Bung. Jegek siapa namanya? Gue lupa. Jegek Bulan. Yang mana sih Jegek Bulan? Jegek Bulan. Dia Jegek Bulan. Di pagi-pagi Ambiar, Jegek Bulan. Jegek Bulan. Lagunya aku banget itu. Aku nggak mau patah hati lagi. Pokoknya yang keempat harus terakhir seumur hidup. Amin. Ya, Jegek Bulan namanya betul. Aku hampir salah tadi nyebutnya Jegek Bunga. Bulan ternyata ya. Bulan sayang. tadi tuh karena nanya ini tuh bahasa Bali atau bahasa Banyuwangi? Bahasa Bali. Bali, benar berarti. Kita berempat sebelumnya mengucapkan Terima kasih. kamu sudah menyempatkan waktunya datang ke sini sayang. Ada mic sayang. Namanya Iya, tuh Tapi iya. jarang-jarang ya lagu pakai bahasa Bali itu bisa booming kayak begini. Lagu Bali kan banyak. Bukan maksudnya yang dibikin kayak begini versinya. Oh iya. Jadi nama aslinya Koplo, Jeki. iya koplo. Bulan. Oh, nama aslinya Bulan. Nama lengkapnya siapa? Bulan Bintang. Nama lengkapnya siapa Kalau sayang? jegek itu nama depan. Jegek itu nama Bahasa Bali. Bali. Bahasa Bali. Apa? Cantik. Oh, ini jangan pakai emosi ini orang Oh, Jegek itu cantik. Kalau cakep apa? Oh, Jegek juga. Bagus. Ini padahal sering ke Bali ya. Kalau lagi ini sering Lagi apa? dong Sama kalau siapa? Ayo, weekend. masuk. Sama si tante. Ih, lu tak kenal lo. Jegek Bulan. Nama panjangnya, nama lengkapnya Nama siapa? panjangnya Ari Bulan Tribuana Prameswari. Ari Bulan Tribuana Prameswari. Bagus banget. Terus kalau jegeknya di mana? Itu tuh kayak ciri khas orang Bali, Kak. Jegek panggilan. beautiful maksudnya tuh gitu Iya, ya. Aduh, jegek banget ya gitu. Iya. Oke. Yang itu gimana lagunya tuh udah beli liu munyi.
Cara bebek. Cara bebek. Boleh buat Bulan, kita panggil kamu Bulan aja berarti ya. Bulan, cekek Bulan. Sini boleh duduk. Tadi kan itu lagunya judulnya Cara bebek, kuek. Cara bebek. Cara bebek. Cara bebek. Bacanya gimana? Cara. Oh, cara bebek tuh apa artinya cara bebek? Cara itu bahasa Bali artinya seperti. Seperti bebek. Seperti bebek. Oh. Cara bebek, kuek. Emang kenapa lagunya tuh kok kata-katanya seperti bebek? Emang kenapa? Gini, orang-orang kan biasanya mengandaikan laki-laki kayak buaya ya. Iya, ini kayak Laki-laki kayak buaya? Ah, banyak laki-laki kayak kucing, bukan buaya. Ih, ayo jangan tersinggung yang punya kucing ya. Ada. Ada laki-laki. Jadi laki-laki kayak buaya. Iya, Lalu? buaya. Jadi kita kayak mengubah menjadi bebek gitu. Laki-laki yang banyak omong. Makanya jadi laki-laki tuh jangan banyak ngomong, actionnya dong. Ya. Kamu pernah punya Talk pengalaman? only, no action. Kamu tuh punya pengalaman pribadi gara-gara ada lagu ini? Ada lah kak. Ada? Ada. Oh, sesuai dengan lagu ini? Iya. Oh, jadi cara bebek laki-laki yang banyak omong kayak bebek, wek gitu ya? Tapi emang ada laki-laki yang kayak bebek gitu. Ada. Kwek. Enggak, ngomong doang. Apa Ya, gunanya? ya kayak gue. Laki-laki kayak bebek, lah kita nggak kurang kayak bebek. Apa yang ngomong dulu nih kita? Iya sih, ya juga Kan benar. cari duit Benar. dari Jegek, situ. jegek. Benar. Oh. Tapi bagus juga nama gue depannya Jegek besok. Jegek apa lu? Jegek Delano. Jegek Delano. Cokek lu mah. Oh jadi gitu ya? Oke, buat Bulan, ini kan lagunya menjadi viral di media sosial. Iya. Nyangka nggak sih lagu ini viral? Enggak sama sekali kak. Lagunya tuh tahun berapa sebenarnya? Baru 2022. Ini lagu Bulan kamu. apa? Iya. Bulan apa, Oktober. Mas? Oktober. Ini kan pertama viral kan di Tok ya kan? Nah, kamu waktu itu sempat dengar dari siapa? Ada yang komen di YouTube aku, kak lagunya viral di TikTok. Yang menciptakan siapa? Say? Nata Suara. Ada Siapa? productionnya, Nata Suara. Nata Suara, itu kan production house-nya, Iya. ininya labelnya. Kalau sang pencipta siapa namanya? Adiknya. Ayah sendiri. Ayah kamu sendiri? Wow. Ada ayahnya sekarang ikut? Ada ikut. Oh, tadi ya yang Yang mana bantuin nyanyi ayahnya? lah, yang bantuin Oh, nyanyi. sini, Iya. Coba Sini ini sang ayah, sini pencipta. dong. Ya udah, ayo sini aja. Sini, ayo Pak, ayo Pak. Awalnya Ayo, Pak. nggak mau masuk soalnya. Ini papa kamu. Iya. Selamat pagi, silakan boleh dipegang mic-nya. Hai ayah. Boleh silakan duduk. Halo Mas Imron Sadewo, apa kabar? Bila saja ku tahu. Jadi ayah kamu juga adalah seorang musisi. Iya, musisi. Selamat pagi Bapak. Dengan Pak siapa namanya? Oh, Nata Suara. Aji. Aji. Oh, Nata Suara. Nata Suara tuh adiknya Naga Suara ya? Waduh ayah, kita manggilnya ayah. Anaknya Nagabona. Naga Suara. Pinter. Mengapa sang ayah, berarti musisi juga kan? Iya. Yang adalah musisi memberikan lagu kepada anaknya bukan kepada orang lain. Karena ngelihat anaknya Punya potensi. ada bakat ya. Ada bakat terus cuannya juga lebih dapat. Apanya? Cuannya juga lebih dapat. Lebih jelas. Kita suka. Aduh sayang, Cuannya dapat cuan ya. Oke. kamu jangan injak kaki aku dong sayang. Lebih gampang memanage anak daripada bukan. Oh. Benar, gitu. tapi benar. Jadi bapak sama anaknya memang tinggalnya di Bali, domisilinya di Bali. Di mana Pak di Bali? Balinya di mana? Di WhatsApp aja Pak. Di WhatsApp aja. Oh iya. Enggak siapa tahu Pak, karena teman kita ini dia alumni dari Kerobokan LP. Oh ya? Ayah tahu nggak kalau anak ayah ini si Bulan lagi viral. Lagunya banyak dinyanyi di mana-mana. Betul, sangat tahu. Tapi Gimana bapak perasaan memang ayah? kayaknya seniman. Satu-satu nanya. Galak kali. Bukan galak, bingung. Ya benar Pak. Ntar kalau nggak dijawab Ya ini udah. kesinggung ke situ. Baperan. Ya benar. Udah gini aja, akunya di host ya. Bapak bisa ya masuknya ya Bapak ya. Enggak, sorry, duduknya jadi ketularan nih, sorry. Dari awal bapak duluan yang begini. Saya ikutan Bukan dari bapak awal, aku di situ dari tadi ngeliatin kayaknya aku enak duduk kayak gitu. Iya, karena memang aku yang paling
cekek di sini, Pak. Entar tadi nanyain Bulan bukan? Oke, jadi sudah berapa banyak lagu yang diciptakan oleh ayahnya Cekek Bulan? Untuk saat ini udah 300 lagu. Bukan sombong. Bukan sombong. 300 lagu berbahasa Bali, Indonesia, rap, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Luar biasa. Tapi bukan untuk diperjualbelikan. Jadi Karena belum ada yang mau beli. Kirain buat sendiri koleksi. Ini pertama kalinya loh kita masuk. Iya, waktu itu. TV. Udah makasih banget. terima kasih banyak ya. Menyempatkan waktunya untuk jadi Ini keren tamu banget. bagi Selamat kami. pagi buat Sobat Ambiar di Bali. Langsung kita hadirkan di sini ya. Tapi ini bisa dibilang tuh genre musiknya koplo, betul nggak sih? Kalau salah boleh dikoreksi. Koplo. Itu Koplo ada kentrung koplo. gitu ya, kentrung Bukan. ya. Kalau kentrung itu ukulele. Kulele ya. Oke. Sorry ya. Ya nggak apa-apa. Aku panggil siapa ya? Bebas mau bebas. Suka hati aja Om. Kalau panggil Cece boleh. Cece boleh. Bulan, ini kan lagunya genrenya Tas koplo. Cece. Tas Cece. Iya Cek. Genrenya kan koplo. Kamu sempat Umi aja ada sekalian. misalnya dari awal, aduh aku bawain koplo bisa nggak ya ini? Atau memang kamu dari awal sudah terjun ke genrenya koplo? Ada Kak, kepikirannya ada gitu kan. Karena kan dari dulu emang bukan genrenya koplo. Dulu kan kayak nyanyi lagu pop biasa aja gitu. Cuman jadi penikmat lagu koplo aja gitu. Sampai akhirnya Aji ngasih tahu jadi penyanyi koplo ya gitu. Akhirnya berani nggak ya gitu, orang-orang nerima nggak ya suaranya Bulan di lagu koplo kayak gitu. Karena kan sebenarnya Basicnya ke suaranya pop. pop, agak ngejazz ya katanya ayah gitu. Ya awalnya tipe suaranya dia kayak berat gitu. Tapi emang iya sih. Jadi cuman kita kan ngikutin segmen pasar. Iya. Nah, waktu itu koplo lagi. Tidak ada salahnya untuk dicoba ya, Aji Iya ya. betul. Dan betul. ternyata rezekinya di sini menjadi viral, Alhamdulillah. dikenal banyak Iya. orang ya. Sampai Iya. banyak juga konten kreator yang akhirnya mengcover lagunya Cere Cere Bebek Bebek. punya Cere. Cekek Bulan. Kita mau kasih lihat siapa saja konten kreator. Bulan gimana ngeliatnya? Gimana Banyak nih banget yang tanggapan cover kamu? loh. Seneng sih Kak, karena bisa bukan cuma orang Bali yang nyanyiin lagu berbahasa Bali, itu seneng banget sih rasanya. Kalau dari sang ayah sekaligus pencipta lagu, melihat anaknya sekarang dikenal di mana-mana, banyak yang mengcover lagunya, gimana? Apakah kepikiran, oke, aku bikinin lagu lagi buat Bulan? Planning dari awal memang kita menciptakan Bulan itu untuk menjadi penyanyi. Otomatis harus disiapkan segala sesuatu yang menunjang karakternya dia dan profesionalnya dia. Ya. Karena idealisme saya sebagai seorang pencipta lagu ingin menjadikan Bulan itu musisi yang idealis. Mohon maaf, untuk dirilis tidak mengcover lagu orang. Untuk dirilis tidak mengcover orang. Pertanyaannya Bulan, tapi apakah kamu tidak masalah ketika banyak yang mengcover lagu kamu? Nggak apa-apa, Minta izin dengan atau izin tidak masalah? nggak apa-apa. Gak masalah Nggak ya? apa-apa. Malah seneng ya saya. Iya. Bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi Berbagi rezeki itu dia ya. Pemberian. Keren loh, berbagi rezeki. Bukan hanya orang Indonesia tapi juga konten kreator yang berasal dari Asia Tenggara lainnya ikut juga mengcover lagu Cere Bebek dari Cekek Bulan. Hebat loh. Tadi pakai bahasa Thailand loh. Sama dia diterjemahkan padahal dia juga belum tentu tahu artinya. Thailand dan juga Vietnam ya. Yes. Kemarin kan juga kan banyak lagu Thailand yang akhirnya di cover lah sama orang Indonesia, penyanyi Indonesia. Sekarang kebalikannya, lagu dari Indonesia, Bali di ya, cover Bali. sama musisi Vietnam dan Thailand. Kamu ngeliatnya gimana? Itu seneng banget sih, apalagi ketika ngeliat notif di YouTube kalau lagu Cere Bebek trending 1 di Thailand sama Kuala Lumpur. Trending 1 di Thailand dan Kuala Lumpur. Kenapa coba banyak orang itu? Karena papa hebat bikinnya tuh manggilnya apa? Aji. Aji. Karena Ajik Aji bikinnya itu papa ya? Iya, di Bali. karena Ajik bikin melodinya gampang untuk orang ingat. Iya. Jadi mana-mana aja Seneng ya. bisa. Iya, jadi Gampang seru mudah orang diingat. tuh. Bener, Iya. dan melodinya juga 11-12 dengan lagu-lagu Thailand sama Betul. Vietnam. Kurang lebih melodinya juga ada yang seperti itu kalau kita dengar. Pong-pong, istilahnya gitu pong-pong. ya. Oh apa? Pong-pong. Apa tuh? Pong-pong itu. Ya ada genre musik Oh. DJ pong-pong gitu. DJ DJ pong-pong. pong-pong. Gigi suka pong-pong. Itu mah gigi ompong, King. Yang depannya ompong ya, King. Tapi ya buat Bulan sendiri setelah akhirnya viral di media sosial, tawaran itu, lagi kerja Mbak, boleh nggak Mbak? Bisik-bisik.
Lagi kemana-mana. Iya, Audi. Fokus. Tawaran pekerjaan, manggung sana-sini semakin banyak nggak sih? Iya, lumayan. Banyak lah adalah Kak. Untuk Di nyari keluar rezeki. Bali. Kalau akhir bulan ini masih di Bali aja. Oh, masih di Bali Masih di saja. Bali aja. Kalau keluar paling cuma untuk featuring nyanyi lagu Iya. secara bebas. Oh iya. Ya, bukan hanya lagunya yang di cover oleh para musisi, tapi banyak yang juga ngedance dengan menggunakan lagu Iya, kamu. Kita coba mau kasih dong, lihat kalau kita mereka lihat. ngedance kayak apa ya. Lucu banget. Itu kalau kita lihat gerakannya sama semua, bahwa ada instruksinya. Apakah ini memang dari kamu dan juga tim manajemen kamu yang meng-create, ada gayanya seperti apa atau gimana? Enggak, itu bukan dari manajemen yang buat. Itu Oh, itu dari luar ya? Orang luar yang buat itu DC-nya. Dari netizen ya? Netizen yang Wow. buat itu. Wow, ya bukan hanya lagunya di Itulah cover, tapi rezeki ya. dance Iya. juga. Iya. Oke, tapi buat Jegek Bulan sendiri, rencananya setelah ini buat kamu secara pribadi apa sih? Lebih banyak belajar lagi ya, karena kan kalau sekarang manggungnya juga masih nggak terlalu pede lah. Pede sih, cuman masih perlu banyak belajar lagi tentang jam terbang performance. lagi ya. Iya, karena kan sebenarnya belum siap lah kau untuk viral. Tapi kalau rezeki kan siap nggak siap sudah waktunya Iya, ya. sudah. Namanya Jegek Bulan Music. Jegek Bulan Musik ya. Tapi buat Bulan sendiri, ketika sekarang viral dikenal banyak orang, perubahan yang kamu rasakan itu apa? Perubahannya untuk ke gini, apa sih? Ketemu orang tuh lebih pede. Karena kan sebenarnya kan Bulan agak pemalu ya, agak pendiam juga. Sama kayak Dewi juga pemalu. Ketemu orang jadi lebih gitu ya. Iya, karena kan dulu kan cuman jadi anak rumahan aja gitu. Iya, Sekarang ketemu orang banyak jadinya kayak udah gitu. Teman-teman bilang apa yang kenal kamu dari dulu? Bilang keren kok bisa jadi penyanyi koplo. Awalnya sih mereka waktu jadi penyanyi koplo, kok mau sih jadi koplo, kan kalau orang-orang kan koplonya kayak mikirnya koplo itu Ya. Padahal koplo itu negatif. dangdut is the music of my country Iya, ya. betul banget. Tapi orang-orang malah mikirnya negatif. Tapi ketika Jegek Bulan bisa membawakan koplo dengan baik sampai viral, yang mereka jadi bangga aja sih. Gitu. Jegek Bulan, pertanyaan berikutnya adalah seperti ini. Ketika sekarang kamu menjadi viral, apakah nantinya ke depan kamu akan menyanyikan lagu pop dengan berbahasa Indonesia, atau kamu tetap akan setia menyanyikan genre tersebut dengan lagu berbahasa Bali? Kalau lagu pasti nanti ada mencoba untuk koplo Indonesia ya Kak ya. Tapi kalau misalnya Bali tetap ada bahasa Balinya gitu, tapi diselingin dengan bahasa Indonesia. Gitu. Kita berharap tetap melestarikan budaya dari Bali, Iya. bahasa Balinya tetap dipakai supaya orang juga semakin yang sudah mengenal semakin mencintai dan juga bukan hanya dikenal di Indonesia. Ya. Bali sudah terkenal di seluruh dunia, tapi orang di seluruh dunia semakin mencintai juga. Dari kata-kata jegek aja kan kita nggak tahu ya. Iya. Taunya dari Bulan ya, jegek itu cantik. Iya. Dan kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambyar, ini saking banyaknya konten kreator yang mengcover lagunya Jegek Bulan, Cara Bebek, banyak juga yang mengganti liriknya. Ya, kita mau Jadi lihat lucu. gantinya seperti apa. Wow. Keviralan kamu akhirnya bisa dinikmati oleh semua orang. Lagunya pun juga mereka rubah dengan kreativitas sendiri. Nggak masalah ya Aji sebagai pencipta lagu. Iya, konten Malah seneng ya Ji ya. Karena itu juga kreatif mereka. Betul. Dan justru itu juga yang membantu kemudian memviralkan kembali supaya orang juga semakin penasaran lagu aslinya yang mana, penyanyinya yang mana. Gitu ya. Tapi kalau Bulan sendiri ada rencana untuk bikin album, atau mungkin sebelumnya kamu sudah punya album barangkali? Belum sih Kak, paling kayak playlist gabungan semua lagunya kayak gitu. Single aja gitu? Single aja. Oke. Ini single baru atau dulu udah pernah? Udah, ini Cara Bebek ini single ke-7. Oh, single ketujuh. Sebelumnya Ada lagu-lagu Bali ya Ji ya. Bali. Ini bisa dilihat di YouTube-nya. Ya bertahap ya. Koplo dulu, habis itu kita mainkan DJ Koplo. Nah nanti DJ hip hop, habis itu DJ rap, Oh. habis itu baru pop. Iya ya, makanya sebuah perjuangan itu pasti tidak akan sia-sia hasilnya. Betul. Tapi Bulan, kamu tuh sebenarnya kalau disuruh milih ya, ini kamu jangan ke Ajik Ajik, ya. iya. Kalau Ajik pasti namanya pencipta, kemana aja yang penting menguntungkan. Iya, kalau pencipta kan maksudnya ada pencipta pop menciptakan dangdut, ada pencipta dangdut menciptakan ke pop, ada yang gitu. Mana aja pokoknya, kalau kamu passionnya sebenarnya dangdut atau apa? Atau pop. Jangan lihat Aji, lihat ke kamera. Jangan lihat Aji ya, lihat ke kamera. Kalau sebenarnya gini sendiri itu sebenarnya indie, lebih ke kayak Nadine Amizah, lebih ke sana. Lebih ke sana
sebenarnya. Jadi kamu gadis-gadis senja, Iya sebenarnya lagu-lagu seperti itu. indie. Karena kan juga dari jiwa juga kayak nggak terlalu gitu banyak ya. omong gitu, diem Anak aja. baperan gitu. Iya anak baperan sebenarnya saya. Lagu-lagu berbahasa yang puitis gitu ya. Di kamar nangis sendiri. Di kamar nangis sendiri. Tapi ya namanya juga rezeki kita tidak pernah tahu dan kita tidak boleh menolak. Termasuk juga rezekinya dari seorang Gek Bulan pada akhirnya bunda kita semua, Bunda Korla sekalipun dia mengetahui lagu kamu dan sempat menyanyikan lagu tersebut. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar. Momen Bunda Korla dengan Care Bebek. Kamu sempat lihat itu? Lihat itu. Iya. Ditekin sama orang-orang. Iya ya, orang-orang pasti pada yang heboh begitu ya. ngetek di TikTok. Kan juga Bulan agak jarang nonton live-nya Bunda Korla Oh ya. itu live-nya Bunda di mana? Di Instagram apa di Di TikTok? Instagram. Oh di Instagram. Terus kamu dicolek sama orang-orang. Dimension Iya, ya. Dimension. Pas kamu lihat tayangannya seperti apa dalam pikiran kamu? Heboh sih ya gitu, maksudnya kayak Bunda Korla gitu loh nyanyi lagu Care Bebek kan siapa coba yang sangka Kak. Apalagi Bunda juga sana kan awalnya waktu ketemu sama Bunda bilang kalau Bunda nggak suka sama lagunya. Oh kamu sempat ketemu sama Bunda? Iya. Waktu beliau di Bali? Iya, sama Mami Maharani. Lalu? Habis itu Bunda bilang kalau Bunda nggak suka sama lagunya karena nyanyinya itu dari mulut, bukan dari tenggorokan. Aha. Nah, Aji bilang kalau misalnya nyanyi koplo di tenggorokan cepet capek. Karena kan kita nggak nyanyi satu lagu doang gitu, nyanyinya banyak lagu, jadi nyanyinya dari mulut kayak gitu. Oh, aku baru tahu ada ya. nyanyi dari mulut sama dari Dari tenggorokan. Ini ada, ya. Kenapa? Tapi yang pasti apapun itu ya Bunda Korla dengan pendapatnya masing-masing, dia punya opininya masing-masing. Tapi yang penting kan saat itu juga dia menikmati, ya kan? Oke, buat Gek Bulan kita juga berharap semoga karya kamu tidak berhenti sampai di sini. Amin. Dan yang terpenting bisa tentu saja mengharumkan nama Bali lebih harum lagi dan juga musisi-musisi Bali bisa hadir bukan hanya di Indonesia tapi juga dikenal di Asia Tenggara sama seperti Gek Bulan ya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Hari ini semua yang sedang trending kita hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar. Selain ada Gek Bulan, kali ini kita akan hadirkan seorang penyanyi kenamaan asal Indonesia. Internasional. Luar biasa sekali. Kenapa menjadi Ghost Internasional? Karena lagunya kemarin ini sempat diputar dan juga dipasang di Instagram salah satu rapper kenamaan asal Amerika, Snoop Dogg. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Denada Tambuna. Luar biasa, silakan. Ini tahun berapa ya? Lupa loh. Selamat pagi. Seger Memang pagi banget ini, dari pagi jauh. ini di Pagi-Pagi Ijo-ijo Ambiar tuh kita, lagi Kak. hijau ya. Iya bener. Iya ini. Hijau. Nggak janjian loh kita. Hijau dan ungu. Tetap ada ungunya loh. Iya, Tetap harus ada dong kan kita ungunya. janda ya, Say. Kita berempat mengucapkan terima kasih. Terus gue janda juga gitu. Seneng gak sih lagunya diputar sama Snoop Dogg di Kaget Instagramnya? banget. Karena kan kalau Snoop Dogg itu kan apa ya, bisa dibilang tuh salah satu godfather-nya hip hop, rapper ya, rap hip hop, gitu kan yes. dunia. Jadi pas pagi-pagi bangun karena aku tuh emang lagi mantau Instagram banget kan. Karena lagi baru keluar single baru. Jadi kan tiap hari lagi mantau banget tuh. Pagi-pagi bangun deh, terus ngelihat orang-orang pada ngirim DM. Nena ini lagu lo dipakai gini. Terus aku bilang, hah? Ini beneran apa? Ada ini juga cepet kirim-kirim kayak aku ya, Kak. Gampang suka basah. Iya benar. Tapi ya pastinya kaget lah ya Kaget musisi banget. sekelas Snoop Snoop Dogg Dogg, akhirnya memutarkan iya, lagunya di Nada iya, Tambuna. Kita benar mau kasih lihat banget, juga buat banget. sobat Ambiar momennya seperti apa. Ini menjadi viral dan juga mendapatkan likes terbanyak di sepanjang Instagramnya Snoop Dogg. Kita mau kasih. Wow. Kayak aku juga kalau lagi sedih aku post pakai bahasa Itali lagunya. Gimana, Lagu gimana? apa? Tapi nggak viral. Kayak gimana? Coba siapa tahu di Pagi-Pagi Ambiar. Nggak viral. Ih, kok nggak viral? Padahal kan kamu top ya. Masa nggak viral? Karena Tapi itu momennya bertiga. Snoop Dogg, George Aduh, kena lagi nih Clooney, gue di Jimmy sosial Kimmel. media. Mereka satu momen, lagunya lagu kamu sama Ihsan Tarore. Iya. Ihsan sendiri udah ngabarin kamu belum? Enggak sih, aku taunya memang cuma dari situ doang.
Taunya cuma dari omongan yang kasih tahu aku pertama kali itu adalah Bayu Oktara. Oh, Bayu. Iya. Ya. Terus udah gitu kasih tahu aku lagi Intan Erlita. Oke. Habis itu mulai dari semua yang lain-lain deh aku gila dia pakai lagu lo gitu. Terus aku kayak yang ini apa beneran apa Tapi enggak apa Dena beneran. nanya nggak sih sama siapa? Snoop Dogg. Snoop Dogg itu DM gitu. Kenapa pakai lagu ini lagi sedih gitu? Aku nggak nanya, pokoknya mau. Emangnya lu paham? Nggak, gitu? lagian kan orang juga banyak bilang, kok bisa sih pakai lagu itu? Maksudnya apa? Dia ngerti juga enggak gitu Iya. kan? Terus Ya mungkin dia mentranslate kak. nggak tahu. Pokoknya aku bilang terserah. Aku bilang mau dia karena nggak sengaja kepencet, mau dia karena nggak sengaja dia Yang siwar, jelas pokoknya lagi siwar. ini aja. Pokoknya lagunya dipakai di situ dan di situ fotonya ada Snoop Dogg sama salah satu pria Iya, idolaku presenter. kan George Clooney. Jadi kayak itu udahlah, biarkan aja aku dengan kehaluanku happy aku sendiri. Yang penting aku seneng, aku happy banget gitu. Dan tiap hari masih aku cek gitu karena ya kalau misalnya orang nggak sengaja gitu ya, misalnya dia kepencet nggak sengaja gitu ya. Terus besokannya dia merasa terganggu, dia hapus gitu kali, dia edit, Iya. hapus segala macam. Ternyata besokannya masih ada lagunya, asik masih ada. Biarin aja aku dengan kehaluanku Terserah deh alasannya apa, yang penting lo puter lagu gua ya. Siapa tahu kan ini tayangan kita sampai ke Amerika. Siapa tahu Snoop Dogg nonton pakai parabola ya. Buat Mr. Snoop Dogg besok-besok posting lagunya Dewi Persik yang jangan jajan. Itu lagu dengerin baik-baik ya. Itu lagu edukasi loh. Tapi kalau lagunya Dewi gimana tuh ya? Bukan nangis dianya kalau itu. Jangan lagu yang jangan lagu jangan jajan Yang mana? dong. Yang mana Iya. Ki? Apa yang mana? Penonton menonton. Tiba-tiba Snoop Dogg kan biasa begini, tiba-tiba dia gini. Tiba-tiba kan kita nggak tahu juga. Snoop Dogg, lagu Tego Tenan dong. Kan penyanyi dangdut udah banyak yang nyanyiin. Snoop Dogg tuh yang kita suka makan DM aku, DM aku. Aduh. Jadi kamu nggak DM dia sama sekali? Apa? Kamu DM dia nggak? Enggak, aku nggak Pasti DM dia. kakak DM dulu deh. Enggak. Kenapa kamu nggak DM dia? Seharusnya DM dong Dena. Aku pengennya langsung datang cuma nunggu Oke, depan rumahnya. handphone Dena ada mana? Handphonenya? Handphonenya mana? Tadi titip di Mas Say Andi. hi gitu loh kak, halo thank you so much gitu-gitu apalah. Ini gambar yang dihilangin. Disuruh Dena apa? ada? Coba dari selfie. situ video Kita call selfie di Snoop depan Dogg. fotonya dia, kamu kirim ke DM dia. Oh, iya. Iya, iya. Ya. Hah? Kirim terus kita difoto dong di sini. Nggak usah, Denada. Nggak apa-apa kali rame-rame kita. Biar di repost Snoop Dogg. Foto rame-rame kita. Iya. Iya lu bener. Kita foto di belakangnya. Hei kita artis famous from Indonesia. Foto. Mana nggak kelihatan Kim? Nah, ya 1, 2. Oh kelihatan. Gaya rapper dong. Rapper. Nggak gitu dong gaya rapper. Hey. Nggak ada rapper yang. Nggak ada. Enggak habis bingung. Soalnya aku nggak ngerti gaya rapper. Oh gitu. Enggak. Maksudnya ya rapper kayak ini malu ini. nggak apa-apa. Kasih tahu dong, bebas. Itu gayanya Caca Handika. Dia kayak lagi beauty shoot loh begitu. Itu rapper cantik kak. Ini postingannya Snoop Dogg ya Sobat Ambiar beberapa waktu yang lalu. Kemudian di-repost lah oleh Denada Tambun. Iya. Pagi-pagi dikirimin ini dan masih nggak percaya. Iya. Dan pakai bahasa Inggris bacanya dong. Aswa masalah for everyday. Tapi pasti Snoop Dogg ketika melihat komentarnya pasti dia juga akan sadar ya, wah ternyata ini yang komen banyak sekali, yang likes juga banyak karena likes-nya terbanyak di postingan itu. Iya. Dan juga komentarnya banyak yang berbahasa Indonesia dan mention kamu ya. The power of Indonesian netizen. Tapi ya kayak gini-gini kita dukung netizen ya, Wi. Betul, Kalau yang baik. karena karya kan gitu. Ayo netizen kita sekarang udah lebih pintar lagi, yang sekiranya bersensasi udah nyepin. Yang berkarya-karya itu baru kita naikin. Bener, makanya jangan lupa viralkan lagu Jangan Jajan. Jajan. Kamu yang hobinya jajan. Tapi Awas buat jangan sampai ketagihan punya penyakit ntar lu jajan mulu. Iya, jangan lo. Ya penyakit tipes Penyakit jajan maksudnya. diare, ya. Ini kita mau kasih lihat komentar-komentar dari beberapa selebriti Indonesia ya. Aldi juga. Kak Dena. Iya. Jamil lo. Sebentar, Ibnu Jamil masa ngomongnya
Harusnya gimana? Gitu. Kalau ini apa? Kalau ini love aja lah. Iya. Solid. Ini dari From Another Rapper. Wih, Bayu pakai lagu Okpara. Denada Indonesia Isantaro re. Tuh ya, banyak yang memberikan Iya, kok komentar. kita nggak segala tahu ya macam. King kemarin. Nanti Kalau gitu gue komentar langsung. Kadena. Ya enggak, kita komentar abis ini ya, banyak ya. Bener. Udah masuk. Emang ini kapan sih? 3 hari lalu deh. Basi 3 hari baru. lalu. Lu pacaran mulu sih. Siapa? Siapa? Nah, salah ngomong lu. Ini bertiga. Tapi Kak Dena happy banget ya kelihatan mukanya ya. Padahal Iyalah. ketemu sama Snoop Dogg-nya ya. Iya, baru begitu aja udah happy banget. Gimana coba kalau ketemu? Wajar, siapapun pasti happy Betul. ya. Iya. Tapi itu kalau dari selebriti, ini netizen Indonesia. Biasa kan netizen tuh kalau komentar kreativitas luar biasa. Ini kreativitas netizen dalam berkomentar. Benar. Sebelumnya Snoop Dogg pernah jualan kopi di Pekalongan. Iya beneran. Asli wong ngancur. Oh guys, Snoop Dogg emang pernah ngekos di Brebes. Fix orang Ciracas. Kayaknya dulu waktu bujang Om ini pernah nongkrong di jembatan Pasar Rebo deh. Aduh. Tolonglah buat netizen Indonesia. Itu kan musisi luar Pengarang tuh, Pak negeri. Luki, Masa bilangnya di ya. Ciracas, bukan di Ciracas. Di mana dong? Pasar Gembrong. Tapi Denada, pada akhirnya ya ketika seorang musisi kemudian juga dipakai lagunya di Iya. Instagramnya, itu pasti bikin happy untuk seorang Denada. Iya. Terlepas lagu lama nggak masalah ya. Nggak apa-apa dong, lagu lama. Mau lagu Itu lama. rezeki ya, Bang. Kak. Rezeki, iya. Nggak Betul. apa-apa. Tapi dari mulai situ aku mulai seneng banget. Maksudnya terus terang dari mulai adanya postingan itu, traffic yang masuk ke sosmedku, ke akunku juga naik. Karena dari situ orang mungkin jadi akhirnya pay attention. Akhirnya orang jadi lihat akun Instagram aku, dan di situ kebetulan aku juga lagi promo lagu. Jadi ya aku Kebawa. aku berharap ya udah ini udah mudah-mudahan emang rezekinya dari Jadi Allah. buat para jalannya netizen dari Allah, gitu. yang sebagian netizen jangan pernah iri, pendatang baru dapat rezeki langsung bersinar, langsung banyak lagunya disukai banyak orang. Iya, Ini bener, adalah bagus deh. senior lama yang mempunyai karya lama kembali lagi bersinar, dan itu adalah rezeki. Kak, mohon maaf, dari tadi tuh Karen Delano mau nanya, cuman nggak berani, jadi gitu aja. Mau nanya apa? Ayo silakan. Enggak, lagu barunya gimana? Lu nggak berani, mau nanya apa lo? Ayo. Lagu barunya dia pakai baju gue. Iya, enggak, Video klip. Ayo mau nanya apa? Pakai baju Lagi gue, apa pakai nanti? fabu. Nanya tentang Bukan pacar. pacar. Suami. Bukan kan, katanya kan udah mulai buka hati. Iya, sama siapa? Udah ada Sama belum siapa? lakinya? Pikir mulai buka. Ada tuh, ada yang nungguin waktu lagi bikin video musik itu kemarin video Siapa? klip. Enggak, ini Siapa? dia fitness dia. siapa sih? Enggak. Oh, lagi deket sama orang. Kita mau kasih Oh, lihat yang yang satu kemarin ini itu nih. ya, Kak. Masuk enggak kan? Coba Mulai deh nih. benarkah dia sudah membuka Hey. hati? Oh, Denada mulai buka hati meski sempat tak mau menikah lagi. Siapa sih yang siapa kemarin itu? artis? Siapa sih? Siapa artis? sih? pengusaha? Enggak ada. Enggak. Penulis lagu? Enggak, bukan. Arranger, komposer. Jadi lagi Produser. deket sama orang. Kalau dibilang membuka hati lagi, maksudnya dalam arti kata membuka membuka opportunity lagi untuk bisa kembali menemukan cinta kali. Siapa tahu Allah kasih rezekinya. Iya, Amin. pasti dong. Iya, maksudnya kalau ditanya kepengen apa enggak, ya kepengen, karena ngejalanin hidup sendirian dengan segala Kan susah tantangan ya, itu nggak Kak. gampang ya. Betul, ya kan? butuh pendamping ya, Kak. Iya kan. Kita pulang lagi capek-capek terus ada Ada yang orang mijitin gitu kan, Kak. di mana kita bisa ngobrol apa ya kan. Mau curhat nggak apa-apa, berdua aja dulu silakan. Iya, ini tuh kamu gak bakal ngerti. Ini kita tuh pasti ngerti. Bukan Iya, karena bener. nggak Emang Kamu mau ngerti. pulang kemana? Mau pulang ke Bali apa mau pulang ke Jember kamu? Lu Dewi suka bawa-bawa aja ya. Oh, jadi pengen nikah lagi. pengen. Tapi terserah Allah. Cuma kalau ditanya kepengen, ya pasti ada Sini duduk. kepengen. Tipenya yang kayak gimana maunya? Tipenya maunya yang pengennya kalau bisa yang lebih dewasa dari aku. Lebih dewasa. Iya, lebih dewasa, lebih matang dari aku. Kak Dena, mohon maaf. Boleh jujur nggak? Sekarang usia berapa? 44. Gak kelihatan sama sekali, tapi Ya, harus nggak kelihatan Kak kayak 45. 30 enggak. benar, betul. Tidak seperti kepala. 30-an. Oh ya. Berarti pengennya lebih di atas Insya 44 tahun. Iya. Paling tidak mindsetnya dia, kematangan mentalnya dia. Lebih dia gitu ya, Kak. Iya, dia harus lebih. Kepengennya aku sih menemukan orang yang bisa. Kamu suka yang lebih tua apa yang lebih muda? Astagfirullahaladzim, Dewi.
ambil. Mas, bantal yang di situ Mas jangan. Oh iya, saya lupa, saya balikin dulu ya. Kenapa kamu jadi grogi sih? Tapi Kak Dena kalau misalkan ya ini mah kan Kak Dena maunya sama yang dia lebih mature lah gitu ya. Lebih mature ya. Kalau misalkan dapatnya yang seumur Ya. atau di bawah sedikit. Boleh nggak? Gini, umur tuh nggak jadi umur, kata orang jadi ya patokan umur ya. hanya angka ya, nggak jadi jaminan betul gitu. Tapi yang pasti kan gini, aku kan nggak sendiri nih. Ada paket nih, Ya. aku sama Aisyah dengan segala cerita Namanya kita. sama anaknya ya, Kak. Iya, dengan segala cerita kita nih deh, Yes. gitu kan. Jadi aku tahu siapapun nanti yang bisa menerima aku dengan seluruh paketnya ini pasti adalah seorang laki-laki yang hatinya Masya Allah luar biasa gitu. Jadi aku serahkan aja sama Allah gitu. Memang kalau buat aku pribadi aku pasti kepengen orang yang lebih matang dari aku, yang lebih dewasa dari aku. Tapi terserah Allah. Karena aku yakin orang yang mau menerima kami itu pasti punya kematangan dan kebesaran hati yang luar biasa. Tapi bagaimana ya. dengan Aisyah itu sendiri? Tahu nggak kalau mamanya, aku sendiri banget sih mama. Dia tuh kadang-kadang masih suka gini, dia tuh lagi di masa transisi di mana aku juga baru sadar nih. Karena ternyata dia tuh sampai sekarang suka masih merasa bahwa aku tuh sama papanya masih bersama-sama. Oh ya? Iya, padahal aku Wajar. sudah pernah cerita sama dia gitu. Gimana Kak kakak cara mengungkapkan lagi? Aku sedih ya. kebetulan Intan Erlita ya itu baik banget. Aku sering banget ngobrol sama dia dan diskusi sama dia. Kalau misalnya aku mau tanya apa kira-kira cara aku untuk nyampein ini sama Aisyah gimana nih caranya gitu. Dia suka ngajarin aku tuh, ngasih tahu aku gini caranya. Nah, memang butuh proses sih. Aku berapa kali udah kasih tahu sama Aisyah sebetulnya mulai dari secara secara nggak langsung sampai secara langsung, tapi memang kayaknya sampai sekarang masih perlu proses untuk dia. Ya, Tapi juga udah mulai anak-anak sih. lah. Tapi udah mulai. Tapi bagaimana juga hubungannya dengan Mas Jerry sekarang? Ya sekarang Mas Jerry masih menjalani kewajibannya ya di dalam. Jadi ya aku komunikasi tidak ada, tapi memang karena aku juga bolak-balik terus belum ada waktu untuk benar-benar bisa datang juga gitu. Tapi komunikasi selama ini melalui keluarganya. Jadi ngomong-ngomong sudah ada nggak Kak? Sudah ada, mau tahu nggak Amin. siapa? Siapa? Tunggu aja nanti kita lihat. Mungkin Ini sekarang mau keluar ini kalau sekarang. misalnya yang mateng nggak dapet, siapa tahu bisa dapatnya Brondong, ya. Brondong kalau pemikirannya mateng, kenapa? Jangan Kak, jangan Kak. Jangan ya. Apaan? Kenapa emang nggak mau sama Brondong? Bukan gitu sih, maksudnya khawatirnya ya kita kan gini loh, kalau manusia udah tahu gini, udah tahu di luar hujan ya udah kita dari rumah bawa jas hujan, bawa Iya, jadi sedia payung sebelum hujan. gitu loh. Kak, Kita Udah berusaha tahu itu untuk- jurang masih aja mau dicemplung aja itu jurang. Kak, tidak semua Brondong seperti itu. Kalau Iya. kakak pengen nyari Brondong sedia payung sebelum hujan, yang satu ini mah sedianya tenda, bukan cuma payung nih. Kita mau lihat dulu ada seorang pengacara muda, Iya. idola ibu-ibu. Aduh, idola aku banget. Sekarang lagi banyak yang suka. Siapa dia? Kita lihat dulu satu. Guys, permisi. Pengacara ganteng kan? Kalian yang ngobrol. Dewi lagi gatel. Gue simpen belakang dulu. Ya, sini. Ayo. Tunggu. Oke pemirsa, langsung saja kita sambut pengacara tampan Koko Joseph Irianto. Pengacara Apa kabar? Kalian nggak ada dorong. Koko. Apa kabar Koko? Sehat ya? Baik ya. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir di pagi-pagi Angga. Seru udah ucap terima kasih aja. Apa kabar Joseph Irianto? Kabar baik. Selamat pagi. Halo Kak Dewi. Halo Koko. Capek hormatnya. Nggak hormat sampai begini ya. Kita berempat mengucapkan. Ayo dong. Kami berempat mengucapkan terima kasih. Makasih sudah datang ya. Makanya lu jujur tante sama gua. Lu juga
Koko, ya Allah ini rame banget ya beritanya. Jadi Koko profesinya apa kok? Lu nanya profesinya apa? Tukang ledeng. Tadi udah pengacara. Karena dia juga basa-basi, dia baru masuk rumah kita. Iya, suka nggak ngerti ya. Biar lama. Iya. Ya. Terima kasih. Yosef Irianto, pengacara muda sekarang lagi banyak digandrungi sama ibu-ibu. Betul. Usianya berapa? Usianya di bawah 40 lah. Di bawah 40? Di bawah Berapa? 40. Ada lah. Di atas 30? Di bawah 30. Hah? Di bawah 30? Di bawah 30. Kepala 2? Iya. Usianya. 20. Iya, sekitar segitu. 27 tahun. Oh, 27 tahun sudah jadi pengacara? Iya. Oh, hairspray-nya. Lu nanya sama hairspray ya? Jangan pegang-pegang. Apa yang membuat Yosef Irianto ini sekarang dikenal banyak orang sebagai pengacara? Nanti kita akan cari tahu sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Yosef Irianto yang sekarang namanya semakin dikenal oleh banyak orang. Ternyata Sobat Ambyar dia juga menjadi pengacara dari asisten pribadinya Bang Hotman Paris. Betul ya? Kita mau kasih lihat yang satu ini, mungkin kamu bisa cerita sama kita. Gimana cerita awalnya kamu bisa menjadi pengacara asisten pribadi Hotman Paris? Jadi saudara I ini klien saya mengalami dugaan penganiayaan gitu. Lalu beliau minta tolong sama Hotman Paris, mungkin Hotman Paris lagi sibuk, Pak. Jadi menghubungi saya, kebetulan saya juga muridnya Hotman Paris gitu. Oh, oke. Jadi kamu muridnya Bang Hotman Paris juga ya? Iya. Dia mendapatkan dugaan penganiayaan. Betul. Dari siapa terduganya? Dari terduganya berinisial MW. Adalah temannya kah? Adalah temannya, betul. Adalah Oke. temannya aja sih. Info ke saya cuma itu doang. Jadi memang Bang Hotman Paris saat itu jadwalnya sibuk, tidak bisa menghandle, dilimpahkanlah ke kamu. Betul. Seperti itu ya. Oke, untuk dugaan penganiayaannya sendiri, kenapa bisa sampai terjadi dugaan penganiayaan? Kemarin saya udah jelaskan sih kronologinya yang menurut kita diduga. Tapi kalau bahasa saya itu mungkin ada percekcokan pribadi lah. Nggak terlalu banyak diceritakan itu. Kekerasan fisik, verbal non verbal? Maksudnya yang dilakukan penganiayaan ini pastinya fisik dong. Iya. Sampai ada luka-luka segala Oh macam? ada, pasti luka-luka. Oke. Lebam di tangan, kepala benjol. Ya, langsung visum ya kok ya? Oh langsung visum, betul. Langsung visum, langsung dibikinkan laporan. Apakah masih di penyelidikan atau sudah penyidikan? Masih di penyelidikan. Masih di sekarang. Ya, penyelidikan. dalam mungkin hari ini atau besok, genap 1 minggu, harusnya udah ada pemanggilan untuk pihak terlapor. Dilaporkan di? Dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Pada akhirnya ya, untuk seorang Yosef Irianto sebagai seorang pengacara, kalau ada kasus penganiayaan seperti ini, sudah ada bukti melalui visum juga. Yang dikedepankan tuh apa? Apakah mediasi tetap dikedepankan atau kembali ke sang pelapor yang kalau mau maju secara hukum akan terus maju? Saya pastinya selaku penasehat hukum mengacu pada prinsipal ya. Prinsipal maunya apa, tapi tetap saya sebagai penegak hukum juga harus mengutamakan perdamaian pasti. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tapi balik lagi sama prinsipal, kalau prinsipal merasa bagaimana, kita lihat nantilah. Laki-laki yang suka menganiaya perempuan di mata seorang Yosef Irianto sebagai pengacara? Menurut saya nggak gentleman kayak gitu ya. Tidak gentleman ya? Bahkan Nggak- Yosef bahkan nggak Irianto manusiawi ini... ya. Kenapa? Bahkan nggak manusiawi menurut Tidak saya. manusiawi. Bahkan Yosef Irianto ini sendiri dikenal sebagai pengacara yang katanya benci dengan pria yang suka selingkuh dan tidak menafkahi. Tidak menafkahi dan selingkuh. Tadi Ya. ada caption yang kamu tulis, saya akan melaporkan laki-laki dan juga pelakor yang selingkuh dan tidak meminta izin kepada istri sebelumnya. Tidak menikah kalau itu ya. Jadi saya garis bawain di sini, ya mungkin saya juga nggak munafik laki-laki kalau selingkuh atau kayak gimana, tapi harus mengutamakan keluarga maksud saya. Di Indonesia sendiri boleh laki-laki mempunyai istri lebih dari satu, tapi asal izin istri pertama dan izin pengadilan sudah dibolehkan saja masih tidak izin. Menurut saya nggak gentleman banget yang kayak gitu. Iya, iya
Iya betul. Saya setuju Koko. Bagaimana? Setuju maksudnya apa? Punya istri lagi? Punya istri 2, istri 3, setuju. Bukan, laki-laki itu kalau tidak bisa bersikap adil, jangan punya yang kedua. Kalau bisa adil kagak setuju. Gak ada yang adil dalam dunia ini, gue gak setuju. Ya udah, kagak setuju Koko. Gak bisa. Aku setuju kesetiaan. Iya. Aku tidak setuju perselingkuhan. Ingat itu ya. Iya. Laki-laki gak ada yang adil dalam dunia ini. Gak ada. Coblos Dewi Persik. Wakil dari Jember, maju ke DPR RI. Enggak, gue jadi artis saja penyanyi. Tapi mohon maaf, seandainya pernikahan pertama nikah siri, tidak tercatat secara sipil. Kemudian pernikahan kedua pun nikah siri. Itu seperti apa? Kalau dari segi hukum, pernikahan siri yang tidak dicatatkan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Betul, yang rugi perempuan. Yang rugi perempuan, dan di sini juga saya mengimbau perempuan untuk jangan mau dinikahi siri. Habis mandi sempat dibuang, ntar Anda. Iya, kadang-kadang laki-laki itu ngomong nikah siri untuk bisa masuk surga, cari pahala. Cari pahala bukan hanya dari situ, banyak caranya. Cari pahala bukan hanya dari situ. Iya, masih betul, banyak setuju, cara. Kok nafsu yang diutamain sih? Betul, betul. Yang mana nafsu? Iya. Aku mau nanya sama Koko. Soalnya gini. Kalau Koko setuju nggak? Kalau istri lebih dari satu, aku tanya sama Koko. Kalau saya sih setuju aja karena menurut hukum diperbolehkan. Bukan kalau pribadi. Kalau pribadi enggak lah. Nggak setuju. Tapi Koko satu aja kan? Setia Iya, nggak? sama. Makanya nikah sama polisi atau tentara. Itu istrinya satu. Emang iya. Emang cuma polisi sama tentara terus kayak Banyak yang istrinya satu, kameramen, apa gimana? kameramen istrinya satu. Produser istri satu, eksekutif produser Tapi istri kalau satu. punya istri lagi kan nggak berkasus masalah hukum. Ya Nah juga kalau sih. polisi sama tentara itu pasti nggak boleh. Karena Tergantung. cuma satu yang terdaftar sebagai ibu bayangkari. Tergantung orangnya, mau apapun pekerjaannya. Jadi gimana sih gitu. maksudnya gimana Ya kalau Dewi gua juga? mah sama siapa aja yang penting halal mah. Yosef Irianto. Kalau aku mah nggak akan mungkin ada pelakornya maju dulu sama gua. Ya iyalah. Tuh pelakor juga tahu kalau bininya tuh laki adalah lu udah mundur duluan, dah takut. Tapi kalau Yosef sudah menikah? Sudah menikah. Sudah menikah. Sudah menikah. Pernah selingkuh? Itu secret lah, privasi saya. Oh. Pasti pernah, cuman sebelum menikah pastinya. Kalau sebelum menikah bukan selingkuh dong namanya. Jadi apa kalau sebelum menikah namanya? Ya nggak apa-apa, seleksi Kan selektif, pilihan kalau resepsi. sebelum menikah. Kalau itu yang di dalam pernikahan privacy lah itu. Oh oke, berarti kalau sebelum menikah boleh aja kanan kiri, yang penting Boleh. cari yang terbaik. gitu. Nggak boleh kalau udah punya komitmen satu orang. Iya, nggak ada selingkuh-selingkuh. Bisa setia nggak? Kalau udah komitmen itu nggak boleh, berarti kamu mempermainkan perasaan orang lain. Bener, nggak boleh gitu. Dia ngomongin komitmen jago, 3 kali komitmennya. Kan yang penting bukan aku yang Iya. Ya udah kembali ke laptop. Gue dari dulu suami pertama, suami ketiga gue setia ya. Gue nggak pernah main selingkuh. Setuju. Mereka yang selingkuh dari gue iya. Coblos Dewi Persik. Buat Ko Joseph Irianto sendiri, Yes. pernah tidak menangani kasus perselingkuhan? Oh sering. gimana, Kebanyakan kok? perselingkuhan. Kebanyakan Iya. perselingkuhan. Siapa dulu yang selingkuh, cewek apa cowoknya? Ada cewek Ya, ada keduanya cowok. lah. Kalau perselingkuhan, mereka artinya sudah menikah tercatat secara sipil ya? Iya, secara negara. perselingkuhan itu Aku maksud benci saya itu. perselingkuhan. Kalau perselingkuhan itu ada pasalnya? Ada pasalnya, pastinya perzinahan ya kan, 284. Terus kalau saya sih lebih namanya mengutamakan anak. Misalkan dalam perselingkuhan ada anak, Oke. yang saya fokuskan itu biasanya ke anak. Ya Oke. pastinya cerai dulu dan pastinya nafkah anak saya Yang lebih penting kasihan ya, sama anak. singkat, untuk mereka yang terbukti selingkuh, hukumannya pidana itu berapa lama? 9 bulan. Oh, 9 bulan. Oke, itu sekali lagi buat sobat Ambiar ya, 9 bulan. Ternyata ada undang-undang yang sudah diatur di situ, perzinahan masuknya ya. Tapi harus ada bukti juga pastinya. Tapi ini dia keviralan dari seorang Joseph Irianto. Kenapa jadi viral di media sosial? Karena yang bilang katanya mirip dengan opa Korea. Kita masih lihat foto-fotonya. Ini foto-foto Joseph Irianto. Banyak yang bilang itu kamu kayak siapa kalau artis Korea? Nggak tahu, belum ngecek itu. Hyunjin. Siapa? Hyunbin. Hinjun apa Hyunbin? Hunjin. Iya ya, kayak opa-opa Korea loh. Ya, itu lah opa. Tapi emang opa banget kalau tadi pas aku lihat pertama kali, aku nggak tahu ada ini orang Indonesia. Kalau bohong mah orang Korea asal bisa ngomongnya pasti percaya Tiba-tiba orang. aku dulu sih Chinese gitu. Kayak aku kan juga kayak Korea opa. Iya.
videonya korengan. Korea Utara kan maksud lo? Ya. Oke, singkat dari seorang Joseph Irianto untuk para suami yang sudah beristri, apa pesannya? Menjadi laki-laki yang gentleman lah. Kalau ada bapak ngomong sama istri, misalkan istrinya nggak setuju, kalau untuk diselingkuhin silakan diceraikan dulu secara hukum. Nah, itu baru benar. Itu baru benar. Cerai dulu baru cari yang lain. Jadi dikomunikasikan, jadilah pria yang gentleman. Kalau ada apa-apa dibicarakan. Iya, betul. Dibicarakan ke istri sendiri, bukan di media sosial sendiri. Betul. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi. JG Bulan, Denada, dan juga Joseph Irianto. Terima kasih. Mereka ini yang sedang trending, kita berharap ada kata ending dalam kata trending, tapi semoga mereka mendapatkan happy ending sama seperti single terbaru Denada KOPLO. Denada Tamuna. Oke, buat semua yang ada di rumah, this is KOPLO. Bulan orang-orang paling laku on air dan off air. Pasti penuh naik turun liku-liku, kadang silau, kadang redup, kadang bikin ninu-ninu. Masya Allah, kapan pastikan pergi? Masya Allah, kapan itu gak penting. Aku sambut setiap hari berpikiran positif. Mungkin kamu kurang piknik pikiran positif. Habis malam pasti pagi datang menjelang. Habis gelap pasti ganti terang benderang. Hidup kadang susah, tapi semua akan indah pada waktunya. Bilang enggak suka, tapi semua akan koplo pada waktunya. Asik, hey. Udah pernah nge-swag sampai ke ibuan, Batak, Banyuwangi, nge-rap, nari sama nyanyi. Loko sana sini single mami nyari money. Hey, day to the nada, hey to the mada. Apapun kau mau aku palu gada. Semua ku lakukan atas nama keluarga. Harta yang paling berharga ya bukan Balenciaga. Katanya setiap orang ada masanya. Katanya setiap masa ada orangnya.